Tapi ada pro kontra juga, Bung Roni ya. Aha. Kemarin kan dibilang Semen Padang FC jual jersey lah kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dunsana semua? Kembali lagi kita di Blak-Blakan Semen Padang FC. Dan tentunya banyak informasi-informasi yang sudah kita persiapkan untuk Anda, yang kita bahas, kita bongkar di sini, tentunya dengan narasumber kita yang benar-benar akan memberikan informasinya secara akurat. Dan hari ini kita mengundang salah seorang pelatih dan juga mantan pemain dari Semen Padang FC. Semen Padang FC legend lah kita bilang seperti itu ya. Nah, kita sambut saja, ini dia Coach Delvi Adri. Selamat datang, Coach. Selamat datang, Bu Roni ya. Iya. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat, ya. Nah, Salam. gimana nih, Coach? Hari-hari kembali lagi ke dalam tim Semen Padang FC? Ya, alhamdulillah dengan sedikit kepercayaan dari manajemen ya menunjuk saya awal ini ya untuk membentuk awal squad Semen Padang FC untuk Liga 2 nanti. Berarti ini adalah Coach dapat tantangan untuk membentuk awal ya? Iya dong, ya. Itulah baru ini ya. Sekarang kan lagi ada seleksi. Kita adakan tahap-tahapnya ya. Ada seleksi terbuka tahap awal dan kemudian tahap keduanya seleksi untuk yang kita pilih-pilih dari yang berprestasi di Liga 3 kemarin. Dan itu tentunya bakal banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pelatih saat ini, Coach. Betul. Pertama untuk seleksi terbuka itu memang agak banyak ya, awalnya mereka kan mendaftar 550-an nggak salah ya, 550 ya. Iya. Artinya begitu banyak antusiasnya dari sepak bola remaja sepak bola di Sumatera Barat lah begitu ya. Jadi tetapi yang datangnya cuma 100 cuma yang datang. Dari 550 itu yang datang 100. 100 cuman ya. Itu artinya kita memberi ruang kepada talenta-talenta sepak bola di Sumatera Barat ini, membuka seluas-luasnya bagaimana mereka untuk ikut seleksi ke Semen Padang FC begitu. Nah, karena memang selama ini kita lihat baik itu di media sosial ataupun secara langsung banyak masyarakat kita ataupun juga pemuda-pemuda kita yang ingin gabung dengan Semen Padang FC. Betul. Tapi ada pro kontra juga, Bung Roni ya. Kemarin kan dibilang Semen Padang FC jual jersey lah kan begitu. Iya. Artinya ini perlu penjelasan. Artinya tidak begitu. Kita kunci dengan adanya masing-masing peserta itu untuk mendapatkan jersey kan gitu. Harus dia punya. Pertama, sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19 ini. Nanti kalau ada tukar-tukar jersey di sana, nanti mungkin tukar ini jersey yang pertama seleksi, yang kedua ditukar lagi, itu akan dampaknya nanti akan ada mungkin terkena virus kan begitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau tidak kita kunci dengan pembelian jersey itu berkemungkinan mungkin ribuan yang datang Ribuan yang datang Roni. Artinya mereka mungkin anak SSB pun datang ke sini. Dia mengharapkan konten untuk media sosial aja kan gitu. Tetapi sekarang kita harapkan tidak. Sekarang kita harapkan yang betul-betul yang mempunyai talenta sepak bola, yang mempunyai hasrat dan keinginan untuk ikut bergabung di Semen Padang FC gitu. Nah, itu dia. Mungkin banyak Dunsana kemarin ini bertanya, dan kita juga banyak melihat nih di media sosial kita, loh kenapa nih Semen Padang FC kok jual jersey kesannya gitu. Betul. Padahal tujuannya bukan itu, Coach ya. Betul bukan itu ya. Dan untungnya mereka untuk yang sudah punya jersey
juga nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan untuk beli lagi. Ya, nggak diwajibkan untuk beli lagi. Pokoknya yang penting di saat mereka mengadakan seleksi main itu tidak boleh penukaran jersey di antara satu sama lain kan gitu. Tetapi kalau mungkin bisa juga kita tidak mewajibkan kok. Mungkin Bung Roni mungkin harinya beda loh dengan saya gitu. Misalnya besok dia dipinjam jersinya Bung Roni untuk besok ya kan, untuk hari ini. Nanti dikembalikan lagi kan gitu. Kayaknya dicuci begitu. Mungkin itu aja. Sebenarnya triknya mereka nggak tahu juga. Triknya mereka nggak tahu. Tapi kalau yang tahu itu mereka udah bisa ngelakuin hal itu. Iya, benar. Jadi mereka bisa hari ini mungkin temennya yang satu seleksi, yang besok dia yang seleksi, gantian aja cek bajunya. Gantiannya aja, betul. Nah, ini udah terjawab nih untuk Dunsana semua, bahwa inilah yang menyebabkan kenapa kemarin itu ada sebuah bukan syarat, bahwa untuk pemain Semen Padang FC yang akan menjadi calon lah gitu kategorinya. Ya udah harus memiliki jersey, dan juga ini sebuah kebanggaan ya coach ya. Betul, suatu kebanggaan. Kita kan gitu. Mereka akan setidaknya dia bangga untuk ikut seleksi dan ikut memakai baju jersey Semen Padang FC. Itu yang kita harapkan. Dari awal itu udah harus ditimbulkan. Iya benar, harus dari awal. Ya. Dan jersey-nya juga bakal dibawa pulang, nggak rugi sebenarnya. Benar, nggak rugi. Ini gini aja Bro, ini mungkin di Jawa itu ya, di Jawa mungkin orang nggak ada dapat jersey ya. Mereka bayar uang administrasi itu, uang apalah gitu, semacam gitu ya. Mungkin 500.000 barangkali itu. Tapi nggak ada dapat jersey sama sekali. Ini 300.000 dia bawa pulang jersey asli, ori loh, ori. Kan gitulah. Tapi ya sudahlah, ini udah kita lakukan dan kita lihat animonya cukup tinggi juga. Cukup tinggi. Ada juga yang bilang ini loh, Anda nggak ikut seleksi tapi suara Anda paling besar gitu. Iya. Justru yang ikut seleksi nggak ada ngomong seperti itu. Nggak ada ngomong benar. Bahkan kemarin kita dengar juga dari tim marketing ada yang minta dibuatin namanya bahkan. Iya, benar. Ada yang minta kayak gitu. Nah, jadi mereka saking cintanya dengan Semen Padang FC ya. Alhamdulillah mereka juga pengen buat nama di belakang kayak pemain-pemain Semen Padang FC. Dan ini dari kemarin yang ikut seleksi itu ada 100 orang. Itu Sumatera Barat sendiri aja yang ikut seleksi atau ada dari daerah lain, Coach? Yang pertama kita prioritaskan untuk anak Sumatera Barat. Tetapi yang datang ada dari Jambi, ada dari Bengkulu, Riau dan gitu. Bahkan yang daftar ada dari luar Sumatera, Coach ya? Benar, ada di luar Sumatera, benar. Dengan antusias ya. Tapi karena memang masa pandemi kadang-kadang mereka untuk datang ke sini juga agak susah. Iya, itu kendalanya itu. Salah satu kendalanya itu. Nah, dari yang Coach pantau kemarin dengan beberapa pelatih lainnya, itu gimana Coach melihat mental atau ya teknik mereka bermain udah layak nggak sih mereka ikut seleksi dan dijadikan pantauan untuk Semen Padang FC kemarin, Coach? Iya, untuk apa ya? Tetapi kita usahakan, kita kan pelatih ini berusaha untuk memperbaiki bagaimana pemain itu akan jadi untuk Liga 2 kan gitu. Yang kita pantau-pantau kemarin ya bisa lah gitu kan, bisa. Iya. Tetapi saya tidak menjanjikan. Itu tergantung kepada mereka juga kan gitu. Kalau mereka mau bekerja keras, usaha dan kerja keras semuanya kan bisa kan gitu. Tetapi kalau dia harus menambah sendiri gitu, menambah sendiri. Karena apa? Karena mereka bukannya dari pemain jadi loh gitu. Saya ini dari daerah loh, dari daerah bagaimana saya bagaimana sama dengan levelnya untuk di Liga 2. Jadi untuk apa? Bagaimana saya berusaha untuk mencapai level untuk Liga 2 ini. Itu yang kita harapkan. Yang dilihat kemarin apa sih Coach gitu dari mereka gitu? Iya, kita kan ada 4 komponen ya dalam sepak bola itu ya. Ada teknik, ada taktik, ya, ada teamwork, dan ada mental ya, mental. Pertama mental ini yang kita apakan ya, mental, karena attitude ini sangat penting ya, sangat penting dalam sepak bola. Di samping itu juga teknik dan skillnya juga kita perhatikan juga. Karena itu akan dasarnya basic ya sepak bola untuk jenjang ke yang lebih tinggi.
Nah, ini sebenarnya bocoran loh kita Iya, kasih. Mana tahu ini tahun depan Semen Padang FC melakukan hal yang sama seperti iya, ini coach ya. benar, Ini benar. udah ada bocoran. Jadi kalau Hmm, memang pengen untuk gabung menjadi pemain sepak bola, baik itu di Semen Padang FC ataupun di klub manapun, hmm, itu tadi seperti yang coach bilang, jangan lupa untuk diasah lah yang benar. 4 komponen tadi ya coach Iya, ya. iya benar. Nah coach, dari banyaknya itu dari 100 orang tadi, berapa sih yang lolos kemarin jadinya coach? Yang seleksi awal terbuka itu 16 orang. 16 orang? 16 orang cuman. Ya, kita gabung lagi ke tahap 2 itu pilihan-pilihan dari Liga-Liga 3 menjadi 45 orang. Mhm. Jadi 45 orang itu udah kita seleksi lagi selama 5 hari ya. Mhm. Dari Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Itu sekarang menjadi 24 orang jadinya. Dari 45 jadi 24 24 orang. gabungan ya coach ya. Iya. Ada yang nanya juga nih coach, selain coach siapa lagi nih yang ikut terlibat? Kan ada nih yang Iya. bilang, jangan-jangan nih hanya pemain titipan aja nih yang masuk. Mentang-mentang ada Iya. pemain Thailand titipan, ya udah titipan sih. Siapa ini? Coach gabung sama siapa aja nih Iya. untuk milih pemain ini coach? Yang pertama seleksi awal terbuka pertama ada Hengki Ardiles ya, sama Hengki Ardiles. Dan kemudian dibantu oleh Buya dan Ivan Kurniawan. Mhm. Nah, Semuanya itu ada pakai berempat. lisensi nih coach ya? Semuanya pakai lisensi. Ya. Bukan ecek-ecek. Bukan ecek-ecek. Kita memberikan juga kebebasan kepada mereka, kita kasihkan susunan pemain kepada mereka, pilihlah gitu. Jadi dari 4 orang itu kita adu nanti gitu. Kita diskusikan ini bagaimana, mereka kan punya alasan sendiri. Kita juga punya alasan sendiri. Walaupun di atasnya juga ya hak pelatih kepala itu, tapi tidak begitu. Kita kan diskusi kepada asisten-asistennya yang 3 itu tadi. Kemudian tahap 2-nya Bung Roni alhamdulillah dibantu oleh Pak Haji Suanman Imam. Ada Pak Haji juga ikut. Pak Haji juga Nah, ikut. berarti udah komplit lah kalau gitu coach. Jadi kalau manajemen sendiri ada ikut campur tangan nggak coach? Enggak ada, manajemen Nggak enggak ada ada, sama enggak sekali ada. Mereka cuma nonton aja di tribun sana. Tribun, ya? Ya, mereka tidak ada. Tapi juga mereka juga memasukkan ada nih pemain, oke, kalau dia kan ada rekomendasi ya, rekomendasi pemain gini. Oke, nggak apa-apa, silakan datang kita tes, kan gitu. Belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Ah, Belum tentu diterima. Itu bukan pemain titipan namanya, Bukan, tapi kalau bukan. mau seleksi ya udah mungkin ada nih Dunsana kita Iya, nih, coach bukan. ya, yang bilang saya punya nih pemain bagus, ya udah coba datang sini. Boleh. Lihat Iya, gitu. boleh. Dan sekarang masih Kita terbuka kan? loh, kita open loh buat Bung Roni. Hmm. Kalau Bung Roni ada yang bagus misalnya bilang sama saya gitu. Oh, Coach Delvi ini bagus, mungkin posisinya di mana? Saya bilang tuh. Oke, silakan tes Coba, di Semen ya. Padang, coba. Dan sekarang masih bisa seperti itu, coach? Boleh, bisa. Wow. Sekarang kan 24 ini ya promosi degradasi juga Bung Roni. Dan mungkin ada datang dari luar, mungkin mungkin yang nggak terpantau sama sekali, atau mereka berhalangan waktu seleksi tersebut. Mungkin dari Payakumbuh atau dari Bukit Tinggi atau dari mana aja lah. Pasaman, datang ke sini mungkin posisinya taruhlah fullback, fullback kanan misalnya. Ya kita apple to apple dengan back kanan yang kita punya sekarang. Kalau dia bagus ya tidak tutup kemungkinan untuk dia di apa gitu. Jadi, promosi dia degradasi yang itu, yang back kanan yang ada. Jadi itu dia persaingan itu harus ya secara terbuka coach ya. Benar. Jangan bilang, oh saudara saya ini bagus, kenapa nggak diterima? Ya kita ini persiapan untuk tim loh ya. Benar. Kita memikirkan tim loh, bukan memikirkan apa-apa. Kita tidak ada campur tangan yang lain. Kita bagaimana memikirkan tim ini menjadi yang tim terbaik itu. Nah ini kan udah sampai 24 ya coach ya. Iya. 24. Kita rencananya mau berapa jumlah pemain sih coach nantinya? Sebenarnya yang efisien 28 pemain. Nah, 24 ini belum tahu itu yang bisa jadi 10, jadi 6 yang dipakai jadi 24 ini ya. Iya. Itu saya bilang tadi ada promosi degradasi tadi. Kalau mereka sungguh-sungguh dan memperlihatkan bagaimana bisa bersaing di level 2 ya, Liga 2, ya tidak kemungkinan yang 24 ini. Tapi kalau kita lihat perkembangan ya sebelum kompetisi ini ya, sebelum mereka tekan kontrak, ya bisa juga dia degradasi, degradasi. Iya. Tapi ini udah gabung dengan pemain kita yang
di kontrak jangka panjang dong, Coach? Iya, ada si waktu itu yang ikut Firman sama Wiranto. Firman Wiranto. Firman Wiranto yang dua itu yang bisa. Mungkin yang lainnya kayak Yoga Andre atau siapa ya masih main di Karo United ya. Iya. Nah, itu Tapi nanti hebat. siap itu dia akan gabung lagi sama kita. Dan kita ucapin juga nih sekarang Coach untuk ada pemain kita 3 orang Iya. ya. Yoga Andre, ada Amar Prayogi, terus juga ada Guru Weno yang sekarang masih di Karo United. Hebat mereka, Coach. Iya, benar. Mereka bawa tim Karo United untuk Liga 2. Selamat. Selamat. Ya, Selamat ya. Untuk 3 pemain ini dan untuk Karo United besok kita akannya satu iya. pun. Nggak sia-sia lah Semen Padang, nggak sih Kamerunia, nggak sia-sia Semen Padang. Ini membuktikan bahwa Semen Padang itu pemain yang ada bukan sebenarnya, kan kemarin ini banyak yang bilang nih Coach, ini pemain bagus kenapa dibuang nih? Iya, Ini jadi pengalaman ya. Benar. Dan ternyata mereka bisa memberikan di sana bukti mereka layak gitu. Dan ada di sana dan bawa tim Karo United jadi naik ke Liga 2. Naik Liga 2. Belum tahu nih juara apanya, enggaknya nanti belum tahu. Belum ya. Belum tahu. Tapi mereka udah bawa promosi. Ada lagi pemain kita, ada Genta juga, Coach. Ada Genta, benar. Ada Genta. Sanjaya juga. Sanjaya, ya. Ada Geno. Masih banyak. Ya, mudah-mudahan mereka di bulan Ramadan ini bisa mengumpul sama sampai ke siap Idul Fitri nanti kita bareng-bareng nanti. Nah, Coach merencanakan ini berapa lama sih tahap sampai nanti kontraknya? Sampai kapan nih seleksi dengan sampai ke kontrak? Itu rencananya tergantung manajemen juga sih kita. Manajemen kita nanti pasang ke manajemen maunya kapan dikontrak pemain. Nah, jadi tenggang waktu itulah kita adakan seleksi terus sampai mereka tekan kontrak. Iya. Nah, Coach, kalau boleh nih sedikit bocoran, Coach, soal pemain kan banyak ini nggak hanya dari Sumbar sih yang bakal menarik hati Coach ya untuk gabung sama kita. Coach lebih memikirkan aset Sumbar nggak sih, Coach? Iya, Bro nih, saya sebenarnya ya itu makanya dari awal itu saya kadang seleksi terbuka itu gunanya. Saya bagaimana pemain-pemain Sumatera Barat ini naik gitu. Saya prioritaskan pemain untuk Sumatera Barat. Ya, kita kasih ada berapa tahap ya seleksi ya sampai sekarang tahap 2. Itu artinya apa? Artinya kita sangat memikirkan putra-putra daerah ini. Ya, bagaimana mereka juga jiwa kesatriaannya ya, rasa memilikinya agak tinggi gitu. Tetapi itu saya bilang itu tergantung kepada merekanya juga. Ya, untuk merekanya artinya apa? Mereka siap enggak main di level 2 begitu. Tapi kalau nggak siap di level 2 tentu kita cari yang lain begitu. Tapi kalau kita percaya kita percaya kepada mereka jawab kepercayaan kita, iya boleh kita pakai mereka sampai untuk Liga 2 nanti. Tetapi kalau tidak, ya bagaimanapun kita kan memikirkan timnya Semen Padang FC-nya itu baru nih ya. Bagaimana Semen Padang FC ini menjadi tim yang terbaik begitu kan gitu. Jadi target pelatih dan target manajemen kayak gitu. Lebih sebenarnya prioritasnya ada di putra-putra daerah. Tapi kalau mereka tidak mencukupi, kalau mereka malas-malasan gini ya, kadang-kadang sekarang boleh dilihat kemarin kan mereka kadang-kadang itulah yang sedikit saya sayangkan begitu. Kalau dulu pengen masuk seleksi di Semen Padang itu udah luar biasa begitu, luar biasa. Sekarang dipanggil pun kadang-kadang mereka ada yang alasan ini, ada alasan itu yang kita agak kecewa gitu. Padahal kalau mereka memang pengen membuka karir. Taruhlah kita Semen Padang hanya awal pintu buat mereka. Benar. Silahkan dulu. Silahkan dulu, benar ya. Karena belum tentu juga mereka bersaing nanti di luar sana bakal langsung kepilih. Iya, benar. Daerah luar pun akan mementingkan putra daerahnya, Coach. Iya, itu. Sama dengan kita kan gitu. Kenapa nggak dimanfaatin ya? Aduh, kenapa saya dulu nggak jadi pemain bola? Itu yang kita sayangkan gitu. Nah, seperti kembali kita sampaikan ke Dunsana semua, masih terbuka peluang. Tapi ini benar-benar nih ya, jangan sampai baru nyampe di sini ngelihat semua pemainnya udah keder aja. Oh, gila, ini latihannya seperti ini. Sanggup nggak saya gitu? Iya.
Nah, Coach, kalau boleh berandai-andai, nanti di jelang kita mau udah persiapan full di Liga 2, kan kita belum tahu juga Liga 2 kapan ya, Coach ya. Iya. Coach lebih memprioritaskan nanti nih persentase antara pemain senior dengan kategori senior ini mungkin yang berpengalaman ya, Coach ya. Iya. Dengan kita yang masih fresh nih, Coach. Mm-mm. Yang pemain-pemain masih muda gitu. Iya. Harusnya itu 50-50 ya, Bung Roni ya, 50 ya. Tapi kalau itu tergantung kepada budgetnya juga kan, gantung budgetnya klubnya juga begitu. Kalau budgetnya bagus ya mungkin pemain-pemain pengalaman dan punya mental yang bagus begitu. Nah, tapi kalau gimana ya, kalau ya kita agak kurang ya, tentu kita maksimalkan yang ada, yang punya bakat dan kemauan dan usaha kerja keras. Itu yang penting ya. Mereka mau usaha dan kerja keras ya untuk putra-putra daerah ini, kemudian kita sisip beberapa orang dari luar, itu dari senior yang punya pengalaman. Mungkin kalau bisa 5 orang aja kita Murni jangan. 5 orang aja yang tapi pemain kita banyak yang senior juga loh, Coach. Yang senior juga ya. Mungkin mantan-mantan kita masih tahu, masih denger nih yang putra-putra daerah. Iya. Kalau lagi nonton boleh dibilang ada Irsat juga, ada Leo Guntara, Leo di luar sana. Iya, benar. Juga ada Teja sih sebenarnya. Oh, kalau itu kita sangat mengharapkan sekali kan gitu. Mereka main udah di level Liga 1 kan. Liga 1 kayak Teja, Leo dan itu ya. Irsat, Nofri Setiawan, benar. Ada Tri juga. Iya, ya. Tapi itu berpulang kepada mereka, Bung Roni. Apakah mereka mau ke Liga 2 kan gitu. Nah, itu yang jadi polemiknya gitu. Mereka main di Liga 1. Sekarang di Semen Padang kebetulan di Liga 2 sekarang ya. Apakah mau dia turun ke bawah kan gitu. Nah, itu yang jadi masalahnya begitu. Mau nggak ya? Iya. Tapi kita sangat mengharapkan sekali kalau mereka mau bergabung kan begitu. Memang seru sih, Coach. Kalau seandainya ya tim Semen Padang di 2022 ini pemainnya itu 100% putra daerah Sumatera Barat ya, Coach. Bisa aja, kan itu tergantung kepada mereka. Kan itu saya bilang, itu tergantung kepada mereka sendiri. Sanggup nggak mereka main di level 2 kan gitu. Nah, itu aja. Kalau mereka punya kemampuan dan di level 2, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Nah, tapi kalau mereka yang mau bicara, kalau mereka malas-malas dan sebagainya, bagaimana mau dipakai gitu di level Liga 2? Tapi pernah kejadian nggak, Coach? Sebuah tim yang itu memang 100% anak lokal aja yang bangkitin atau bawa timnya ini ke level atas itu? Itu agak sulit juga. Agak sulit. Karena apa? Karena mungkin kalau nggak ada campur dengan pemain lain itu ya nggak ada pembanding gitu. Nggak ada pembanding. Semen Padang pun dari dulu kan gitu, nggak ada. Banyak putra daerah sih, zaman-zaman saya banyak putra daerah. Ada dari Payakumbuh, ada dari Panang Panjang, dari Pariaman, dan dari Batu Sangkar begitu kan. Tapi ada juga yang dari Sumatera Utara, dari Medan. Jadi mungkin datangnya dari Medan itu ada gimana ya, mereka agak mencontohnya dari Medan begitu ya. Medan kan semangat juangnya dan fighting spiritnya kan, fighting spiritnya kan luar biasa mereka. Jadi ada yang perlu dicontoh dengan yang lain. Kalau kita aja kan nggak tahu. Iya. Emang itu sih kendalanya. Iya. Awak semua awak. Biasalah. Iya. Tapi memang harus ada sih sebenarnya. Jadi semacam kayak pemain Indonesia aja, Coach. Kalau seandainya kita waktu di Liga 1 dulu, kita aja sih bisa aja sih ngadapin pemain Liga 1 lain gitu. Tapi kalau tim lain pakai pemain asing, kita nggak pakai pemain asing, kadang-kadang agak mental agak kena juga, Coach ya. Pertama mental, kedua daya jualnya tim itu kurang juga. Daya jual tim. Daya jualnya. Karena orang tentu melihat kalau dari Sumatera Barat ini itu aja kan udah sering ketemu gitu kan. Tapi kalau ada pemain asing, orang pengen melihat pemain asingnya siapa. Pasti antusiasnya yang dari daerah lain pun ikut. Lihat, Semen Padang ada dari Brazil, bilanglah begitu kan.
Dia melihat siapa pemain Brazil, dia pengen contoh begitu. Dia lihat. Ini satu lagi, karena sepak bola itu bukan hanya sekedar bicara talenta semata, tapi Betul. juga apa namanya bisnis juga, Bisnis Coach, ya, dia bisnis. nggak hanya prestasi. Prestasi kalau nggak ada bisnisnya nanti juara pun sebuah tim ya Coach ya. Betul. Tapi nggak ada apa sih namanya, nggak ada sponsornya, Iya, nggak benar. ada penontonnya. Penontonnya gimana klub itu akan dicapai itu. Iya. MU aja mau datangin Ronaldo lagi Coach ya, Betul ya. untuk sebuah nilai jual. Nilai jual. Itu dia. Iya. Ini dia mindset kita juga harus terbuka sih sebenarnya di sana. Jangan pikir hanya kita pikir, wah pemain Sumbar aja. Ya pemain Sumbar yang bagus banyak. Ya. Bagus banyak. Tapi kalau kita sisip dengan pemain lain, kenapa enggak? Itu ya kan itu akan lebih bagus. Akan lebih bagus. Lebih bagus. Nah Coach, kira-kira ini sampai berapa lama Coach kalau ngasih prediksi nih tahapan seleksi kita ini nantinya? Sampai Sudah ada Mei. gambaran nggak untuk Liga 2 mungkin nantinya? ya, akhir Mei lah, Mei. Akhir Mei gitu. Akhir Mei. Berarti bulan puasa kita nanti jalan terus. Rencana kita tim pelatih jalan. Itu kita apakan dengan manajemen nanti bagai duduk bersama dengan manajemen. Kita mengharapkan 3 kali seminggu aja. Ya, 3 kali seminggu latihan di bulan puasa. Itu akan kita sediain ke masing-masing pemain itu hanya takjil loh, tidak makan. Nah, itu jadi itu kan tergantung kepada budgetnya apa juga, anggarannya juga apa Roni. Kalau manajemen sanggup, ya bagus. Kalau saya sebagai pelatih mengharapkan sangat akan jalan kayak gitu bulan puasa. Kan nggak mungkin 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu mungkin 3 minggu kan 3 kali 3 kan 9 kali latihan cuma. 9 kali latihan. Karena ini Liga juga belum tahu nih, Liga 1 tinggal 5 pertandingan lagi kalau nggak salah Coach ya, Liga 1. Liga 1 3 ya? 2. 3 pertandingan lagi ya. Sekitar 2 atau 3 pertandingan pertandingan lagi. Berarti setelah itu close musim baru mulai lagi. Iya benar. Tapi belum tahu juga. Kabarnya Juli, Liga 1, akhir Juli kabarnya. Dan itu siap nggak sih kita tuh Coach menjelang Juli itu untuk persiapkan pemain dari sekarang? Iya, makanya dari sekarang kita apakan Moroni. Dari sekarang kita siapkan tim ini ya step by step untuk mempersiapkan tampil untuk Liga 2 nanti. Kalau tidak mungkin agak terlambat begitu, agak terlambat. Karena apa? Karena kita mengharapkan dengan ya budgetnya rendah kan hasilnya bagus gitu. Iya. Lama nanti juga hasilnya nggak bagus. Benar. Coach, udah ngeliat sih nggak sih Coach kalau persiapan dari tim lain kontestan Liga 2 nih? Belum sih kontestan lagi liga yang klub lain belum ada, tapi udah ada ancar-ancarnya ke situ katanya. Berarti kita yang pertama lagi nih Coach. Bisa jadi sih. Luar biasa nih. Yang pertama persiapan. Mudah-mudahan hasilnya juga jadi yang pertama deh. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kalau kita bicara soal komposisi pelatih nih, gambarnya seperti apa nih, Coach? Belum apa ya, yang jelas Boroni tentu ada head coach, ada asisten teknik ya, ada fisik dan goalkeeper itu yang wajib. Kemudian ada itu behind the team-nya mungkin ada measure, ada dokter tim, ada fisioterapi dan lain-lain. Dan sekarang kita sebenarnya sudah ada ya, lengkap semuanya. Sekarang sih belum lengkap sih. Belum lengkap. Karena penjaga gawang Jul masih di Aceh, sekarang masih di Aceh. Pelatih fisik belum ada. Pelatih fisik belum ada. Ini persiapan yang kalau kita bilang ini memang udah sangat-sangat cepat banget ya, Coach. Iya, bolehlah dibilang begitu. Ya mudah-mudahan hasilnya juga dapat hasil yang terbaik nantinya. Mudah-mudahan. Kita berdoa aja berdoa dan juga untuk fans Semen Padang FC bagaimana tim ini menjadi yang terbaik. Hanya itu doanya Coach untuk fans kita. Ya, untuk fans kita ya, bagaimana semuanya kita bersatu. Bagaimana tim ini menjadi yang terbaik begitu. Jadi tidak ada satu sama lainnya yang
gontok-gontokan ya. Bagaimana kalau kita terbuka ya tim pelatih. Kalau ya mereka ada saran dan masukan ya silakan aja, kita open aja. Kita kalau tidak ada begitu mungkin persepsi Boroni mungkin lain, saya lain gitu. Jadi nggak ada titik temunya, nggak ada titik temunya. Tapi kalau mereka mungkin berharap sarannya kayak gini gitu. Tapi datang dengan tim pelatih, nanti tim pelatih maunya begini, begitu. Jadi kalau dua-duanya diadakan kecocokan, iya bisa cocok ini. Itu dia. Mudah-mudahan kita saling mendukung. Ya. Karena kalau bisa dibilang untuk saat ini tim Liga 2 dari Sumatera Barat hanya Semen Padang FC. Benar. Tertinggi ya. Dan juga ini pesan dari tim marketing juga nih Coach. Ya. Jangan lupa untuk ingin dukung tim Semen Padang FC juga bisa melalui dengan membeli produk-produk original dari Semen Padang FC di Kabau Syirah Shop. Benar. Salah satunya gitu kan Boroni, kita juga mencontoh kepada tim lain ya. Tim lain. Arema itu hidupnya karena mereka ingin itu. Mereka membeli jersey, membeli tiket apa, ya kadang-kadang mereka malu untuk apa. Malu untuk gratis. Malu untuk gratis dia. Jadi mereka menghidupkan begitu klub-klubnya. Itu salah satu kita contoh yang terbaik juga untuk Arema. Kadang-kadang sekali pertandingan tuh mereka dapat income 800 juta, ada yang 1 M lebih gitu, tergantung lawannya juga gitu kan. Jadi mereka ada sedikit klub itu diharapkan ya dari pemasukan dari yang lain. Apalagi kalau kita lihat ya Coach, kita sendiri kadang-kadang pendukung AC Milan, Juventus, Madrid, Barcelona segala macam. Itu timnya di mana kita nggak tahu nih. Iya, benar. Ini di luar negeri, kita di sini. Kadang-kadang kita beli jersinya juga. Beli jersinya juga. Iya. Merchandise-nya juga. Iya. Ada Milanisti lah, ada Juve, gini kan gitu. Kenapa kita untuk tim daerah sendiri nggak juga? Nggak juga, iya. Tapi mereka juga tidak salah, Roni. Tidak salah. Maksudnya apa? Artinya kalau kita berbuat, kalau tim ini berbuat, mereka akan dengan sendirinya akan datang itu, akan membeli. Contohnya tahun 2010 ya Semen Padang jaya-jayanya dulu, zaman Edward Wilson dan sebagainya, Piskara, Pak Abi dan sebagainya. Mereka begitu banyaknya penonton yang datang, begitu banyaknya mereka membeli jersey-jersey ya Semen Padang. Tapi itu kita akan berbuat bagaimana kita semua di dalam tim ini, bagaimana tim pelatih, manajemen dan sebagainya untuk membangkitkan Semen Padang ini masuk ke Liga 1 lagi. Kalau ke Liga 1 otomatis mereka akan dengan sendirinya akan mencintai Semen Padang FC. Mudah-mudahan kita harap itu. Iya. Coach, kita balik lagi nih soal tips, mungkin bisa kita bilang seperti itu, atau ya motivasi Coach lah sebagai yang dulunya dari daerah dan tiba-tiba bisa jadi pemain Semen Padang FC. Iya. Untuk para pemain atau calon pemain Semen Padang FC. Supaya gimana sih menumbuhkan minat atau mental mereka bisa cocok jadi pemain Semen Padang FC, Coach? Iya, yang pertama itu ya, mereka harus mempunyai mental yang kuat ya, mental yang kuat. Mereka punya itu yang 4 komponen tadi saya bilang. Mereka harus memperhatikan fisik yang prima, ya. Kemudian mereka juga mengasah teknik dan skillnya yang bagus, ya. Kemudian membaur kepada tim itu menjadi teamwork ya, menjadi tim yang bagus. Itu saya bilang. Jadi siapkanlah dirinya dari dulu, ya. Kayak kita berperang ini Boroni, siapkan pelurunya dulu kan gitu, baru kita berperang. Ya. Jadi Anda harus mempersiapkan diri dulu. Bagaimana kita akan masuk ke seleksi ini, bagaimana saya masuk kepada tim squad Semen Padang FC gitu. Saya dulu dari kampung saya orang kampung juga, Boroni dari Payakumbuh ya, Payakumbuh. Juga saya punya tekad dan kemauan kemauan saya keras sekali, bagaimana saya lari dari Payakumbuh ini semata-mata untuk sepak bola. Saya bilang begitu. Mungkin orang tua saya nggak mengizinkan saya ke Padang ini, Roni. Nah, tetapi kakek saya bilang sama kakek, saya pindah ke Padang dan insya Allah saya bilang begitu, yang tekad saya itu insya Allah dengan kaki ini saya
mencari pekerjaan. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa begitu, saya bisa buktikan gitu kan masuk Semen Padang dengan kaki ini. Orang punya dengan apa? Dengan ijazah, saya tidak dengan kaki. Dengan kaki. Nah, begitulah kira-kiranya Roni. Jadi tekad dan kemauan itu yang penting dulu. Tekad dan kemauan itu yang penting dulu. Kemudian mentalnya itu, mental. Jadi saya datang dari Payakumbuh ya, punya tekad dan kemauan untuk bisa pertama kita kan ada step by stepnya, maksudnya jangka pendeknya apa yang harus kita lakukan. Ya, jangka menengahnya apa gitu. Jangka panjangnya apa, mau jadi apa kayak gitu. Nah, jadi itu ya pertama dulu saya datang dari Payakumbuh ya. Saya pindah ke SMA 1 Padang ini bagaimana saya pertama bisa masuk diklat Semen Padang. Diklat sepak bola PPLP, diklat. Alhamdulillah saya diterima di diklat, ya bisa mengantarkan diklat juara 1 PPLP seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di Padang ini. Kemudian saya udah lulus, bagaimana saya bisa masuk kepada tim PSP senior gitu saya bilang. PSP dulu saya. PSP dulu tahun 86 ya PSP. Alhamdulillah saya diterima di PSP. Waktu itu mungkin yang promosi cuma 3 orang nggak salah, 3 orang atau 4 orang ya. Indra Susila, saya, Yanuardi, itu yang inti serial saya. Masuk kepada skuad yang senior, alhamdulillah saya senior. Kemudian saya punya ambisi lagi bagaimana saya masuk kepada Semen Padang FC gitu. Karena Semen Padang FC ini klub profesional gitu. Profesional. Ya dilihat di situ bisa kita dilirik oleh Pak Haji waktu itu saya. Makanya saya ditarik ke Semen Padang FC. Nah, jadi gitu kira-kiranya Bro Roni. Jadi ada mungkin stepnya, mungkin jangka pendeknya saya mau jadi apa. Jangka panjangnya, jangka menengahnya saya mau jadi apa. Jangka panjangnya saya apa. Tujuannya akhirnya apa. Alhamdulillah untuk pemain sekarang ya bagaimana terakhir goalnya bagaimana saya bisa masuk kepada tim nasional timnas. Nah, akhirnya kan begitu. Kalau bisa luar juga, main di luar negeri juga Coach ya. Benar. Itu dia. Itu jangan tips dari ini pelaku sebenarnya. Pelaku. Coach Delvi ini pelaku dari awal sampai dia menjadi seorang pelatih. Ada step yang seperti disampaikannya tadi. Itu. Tapi yang paling penting adalah attitude ya Coach. Attitude ya. Attitude sangat penting sekali. Attitude itu mulai dari keseharian, dari luar, dari apa keseharian kita hidup sehari-hari ya. Itu akan terbawa ke sepak bolanya. Kalau attitude kita bagus di luar, pasti di dalam tim itu akan lebih bagus. Sehebat apapun permainan di dalam, kalau nggak punya attitude gimana Coach? Akan susah juga. Kalau Boroni main taruhlah super gitu, tapi bola nggak dikasih-kasih ke Boroni gimana? Nggak bisa kita main tim, kita 11 ini bagaimana kan 11 ini menjadi satu kan, satu jadi 11 gitu. Sakit satu sakit semua, senang satu senang semua, itu yang harus kita apakan. Itu dia, nggak hanya permainan, tapi attitude salah satunya. Attitude sangat. Kita ingin ingatkan juga nih, sering-sering tentang attitude ini. Coach, terakhir sebelum kita tutup nih Coach, bocoran dong Coach, pemain yang kelihatan sama Coach kemarin gambarannya, pemain-pemainnya. Udah boleh dibocorin nggak sih? Belum boleh. Kan saya bilang kan gitu. Sebelum mereka tekan kontrak, itu tidak tertutup kemungkinan untuk pemain lain masuk. Nah, itu yang saya bilang. Itu kuncinya. Sebelum mereka tekan kontrak, itu mereka harus usaha dan kerja keras sebelum mereka tekan kontrak. Kalau aku tekan kontrak, oke, itu udah masuk kepada skuad Semen Padang FC. Tetapi kalau Anda belum tekan kontrak dengan Semen Padang FC, bisa-bisa Anda degradasi. Itu kan saya bilang tergantung kepada pemain itu sendiri. Karena mereka malas-malasan. Sekarang udah 24, dia malah malas dapat latihan kan gitu. Ada pemain lain yang datang dengan posisi yang sama gitu. Tapi bagus pemain yang lain ini. Attitude-nya bagus juga kan gitu. Iya, tidak butuh kemungkinan yang pertama itu tersingkir. Iya. Jadi jangan pikir kita udah masuk dalam tim 24 nih, udah dilatih sama Coach Delvi dan asisten yang lain. Udah pasti aja nih. Belum bisa. Iya. Itu dia sebagai penutup kita supaya nggak ada nanya-nanya nih. Kasih tahu dong nama-nama yang lulus kemarin.
Yang lulus itu ada, tapi lihat aja sendiri dan juga dan itu belum secara resmi Coach ya, sebelum tanda tangan tadi. Itu dia. Terima kasih Coach waktu dan kesempatannya di program Blak-Blakan ini. Lain waktu kita akan ajak Coach lagi nih. Siap. Dengan senang hati saya siap. Dan mudah-mudahan juga sukses nih. Amin, mudah-mudahan. Perlu dukungan dari kita semua, itu dari masyarakat Sumatera Barat lah umumnya. Iya, oke. Thank you Coach. Ya. Dan juga untuk Anda semua pecinta tim Semen Padang FC, jangan lupa like, share, dan juga subscribe tentunya channel kita ini, dan juga ikuti terus program kita ini karena bakal ada yang kita bongkar di Blak-Blakan ini seputar tentang tim Semen Padang FC. Baik itu dari timnya sendiri ataupun juga dari persiapan-persiapan lainnya. Ya. Dan juga terima kasih untuk sponsor kita, PT Semen Padang dan Semen Indonesia Group. Coach Jal, thank you. Ya. Kita akhiri. Ya, Bravo Semen Padang FC. Bravo Semen Padang FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.